Salam sejahtera, salam damai bagi Indonesia. Kembali lagi kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang tema besar yang sementara kita tekuni, sementara kita pelajari sama-sama. Temanya adalah tujuan sejati. Dan beberapa waktu pertemuan kemarin ada item-item khusus bagaimana kita bisa tetap bergerak dalam tujuan sejati, karena tujuan sejati itu rupa-rupanya akan menolong kita untuk tetap kuat di tengah-tengah situasi yang selalu mencoba menekan hidup kita, mencoba menggagalkan kita. Tapi waktu kita punya tujuan, kita punya direct yang tepat, yang benar, maka kita akan tetap terus bergerak kepada titik di mana Tuhan inginkan kita bergerak. Nah, untuk itu kita sudah masuk di dalam buku Hagai. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang Hagai pasal 1. Sekarang kita masuk di dalam Hagai pasal 2. Dan sekali lagi saudara-saudara, latar belakang dari buku Hagai ini adalah bangsa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Babel, dan kemudian mereka dikembalikan ke Yerusalem dengan satu tujuan saja, yaitu mereka membangun kembali rumah Tuhan atau membangun rumah ibadah, agar supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Tujuan utama mereka keluar adalah cuma satu hal ini. Akan tetapi pada faktanya mereka melupakan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi tujuan mereka dikeluarkan dari perbudakan di Babel. Nah, satu penyebab utama daripada itu kita sudah dengarkan beberapa waktu lalu, waktu pertemuan yang lalu, bahwa dasar utama, akar masalah kenapa mereka melupakan dan mereka tidak membangun, mereka tidak konsisten pada tujuan itu, karena mereka sudah kehilangan rasa takut. Kita bisa baca di dalam Hagai pasal 1. Di situ mereka rupa-rupanya persoalan mereka adalah mereka kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena rasa takut ini merupakan sikap hati, saudara. Sekali lagi, rasa takut ini bukan seperti kita ketakutan untuk melihat sesuatu yang menakutkan, tetapi ketakutan ini, takut akan Tuhan ini berbicara tentang sikap hati yang menghargai, yang menghormati Tuhan. Tentang sikap hati, sekali lagi, tentang sikap hati yang menghargai, yang menghormati Tuhan. Nah, ini yang hilang dari hidup daripada bangsa Israel waktu itu, sehingga mereka melenceng dari maksud dan tujuan Tuhan untuk dikeluarkan dari perbudakan di Babel. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat poin yang berikut tentang tujuan sejati itu dari Hagai pasal 2. Saya baca mulai dari ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikatkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Di sini kita melihat, saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita lihat berbicara tentang tujuan sejati. Sebagai orang percaya, kita mesti tahu, saudara, bahwa kita
di samping kita punya tujuan, supaya kita tetap terus bergerak pada titik, pada tujuan yang sejati itu, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ada tanggung jawab yang harus saya dan saudara lakukan. Ada tanggung jawab. Sebab apa saya bicara tentang tanggung jawab, saudara? Karena ada pengajaran yang sudah masuk di dalam baik pun secara terang-terangan ataupun secara samar-samar, sudah mempengaruhi kehidupan orang percaya pada umumnya. Itu bicara tentang apa kira-kira, saudara? Contohnya bicara tentang kalau saya sudah sudah ditentukan oleh Tuhan untuk selamat, maka saya akan selamat. Ada orang yang ditentukan untuk selamat dan ada orang yang tidak ditentukan untuk selamat. Nah, pengajaran ini berbahaya. Bahayanya di mana, saudara-saudara? Karena akan memunculkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena dia berpikir begini, karena dia kan sudah ditentukan untuk selamat, tanpa melakukan tanpa melakukan standar-standar kebenaran pun. Karena sudah ditentukan selamat, ya selamat. Jadi saya tidak perlu melakukan hal-hal yang melelahkan. Tidak perlu melakukan hal-hal tuntutan-tuntutan yang ada di dalam firman. Karena saya sudah ditentukan untuk diselamatkan. Untuk apa saya berupaya untuk selamat? Nah, pemahaman ini sangat merusak gaya hidup, paradigma kekristenan saat-saat ini. Sehingga saudara-saudara memunculkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas dirinya. Memunculkan orang-orang yang abu-abu dalam kekristenan. Memunculkan orang-orang yang menjadi batu sandungan di dalam kehidupan sehari-hari. Memunculkan orang-orang yang hanya membuat nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan tidak dihargai lagi. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mengaku pengikut Kristus tetapi memiliki hidup yang abal-abal, memiliki hidup yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu saudara-saudara, tujuan sejati yang kita akan belajar sama-sama di sini, kita akan bicara tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Sebab apa? Ini penting sekali tentang tanggung jawab. Ini sangat penting sekali tentang tanggung jawab. Saya akan baca, saudara, pertama-tama. Di sini ayat ini berkata begini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada tanggung jawab yang firman Tuhan katakan kepada pemimpin, kepada pemuka agama, dan kepada rakyat. Ada 3 kelompok, ada tiga lapisan masyarakat yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Tanggung jawabnya adalah menguatkan hati. Kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menguatkan hati. Kenapa kita harus menguatkan hati? Alasannya sederhana, saudara. Karena di luar sana ada banyak kebenaran-kebenaran dalam tanda kutip yang memungkiri kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Karena di luar sana ada pemahaman-pemahaman yang mencoba melunturkan apa yang kita percaya. Karena di luar sana, saudara-saudara, mungkin teman dekat saudara, mungkin sahabat di kantor saudara, ataupun teman dekat saudara yang selalu menjadi teman bicara saudara, yang punya pemahaman yang melecehkan kebenaran, yang tidak percaya akan kebenaran. Dan saya tahu, saudara, itu akan menguji
hati kita. Makanya hati kita harus dikuatkan. Kita harus bertanggung jawab terhadap hati kita supaya hati kita tetap kuat, supaya hati kita tetap kokoh, supaya hati kita tetap berdiri di atas kebenaran yang kita percaya. Ini penting sekali. Tanggung jawab saya adalah menjaga hati saya supaya kuat. Makanya kitab Amsal berkata dengan sangat-sangat sederhana, dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam situlah terpancar kehidupan. Jadi soal menjaga hati bukan Tuhan yang jaga. Soal menjaga hati, maaf saudara-saudara, bukan Tuhan kita minta untuk jaga hati kita, bukan. Tetapi kitalah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga hati. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menguatkan hati kita. Karena sekali lagi terlalu banyak godaan, terlalu banyak ide-ide, paradigma yang coba mengikis apa yang Anda percaya di hatimu tentang Yesusmu, tentang Tuhanmu, tentang kebenaran yang engkau percaya yang ada di hatimu. Sekali lagi, kuatkan hati. Kalau kita mau sampai pada tujuan sejati, kuatkan hatimu. Bertanggung jawablah untuk menguatkan hati kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini, bagian terakhir dari ayat 5 dikatakan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, bekerjalah. Bekerja ini kata aktif. Artinya waktu kita pertama dikatakan kita menjaga hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga hati? Bagaimana kita dapat menguatkan hati? Nah, di sini ayat ini berkata, bekerjalah. Artinya kita harus mengambil upaya, kita harus bertindak, melakukan sesuatu supaya hati kita kuat. Bagaimana cara hati kita kuat? Saya ingin memberitahu sederhana, saudara. Untuk menjaga hati, untuk membuat hati kuat, jawabannya ini. Berikan waktumu membangun disiplin rohani untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang membuat hatimu kuat. Yang membuat hati saya kuat. Waktu saya belajar disiplinkan diri untuk melakukan sesuatu, bekerja, apa yang saya harus kerjakan? Saya harus baca Alkitab, saya harus belajar merenungkan firman Tuhan, memenuhi hati saya dengan firman Tuhan, memenuhi hati saya dengan perenungan tentang Tuhan. Saya harus belajar, saya harus upayakan, saya harus bekerja untuk supaya firman Tuhan itu bisa memenuhi hati saya, bisa memenuhi pikiran saya, bisa mewarnai paradigma saya, bisa menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Bekerja itu maksudnya bekerja untuk membangun tujuan sejati, untuk bergerak pada tujuan sejati. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berinisiatif untuk membangun gaya hidup, membangun habit. Baca Alkitab. Upayakan. Renungkan firman Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Upayakanlah itu Anda kerjakan. Setiap waktu, day by day, setiap saat. Upayakan itu Anda kerjakan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Berkoramdeo dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bukan cuma waktu-waktu tertentu. Disiplinkan hatimu untuk terkoneksi dengan Tuhan. Disiplinkan pikiranmu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh ide-ide tentang Tuhan. Penuhilah akal budimu dengan kebenaran. Maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Haleluya. Amin, saudara. Dan yang ketiga, terakhir saya ingin
Lihat ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik Hagai pasal 2 tentang membangun tujuan sejati ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Maaf, ayat 6 dari Hagai pasal 2. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Hal yang berikut, tanggung jawab kita yang pertama adalah menjaga hati, menguatkan hati. Bagaimana menguatkan hati? Bekerja yang bagaimana? Bekerja mendisiplinkan diri kita untuk baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, taat pada kebenaran, memenuhi pikiran kita. Itu yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah yang harus kita juga tahu, yang harus kita paham, yang harus kita kuat juga adalah begini. Saudara mesti bertanggung jawab. Hidupmu harus bertanggung jawab untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang Pantekosta selalu berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Saya tidak anti penuh Roh Kudus. Saya harus penuh Roh Kudus dengan apa saudara? Dengan tanda orang penuh Roh Kudus ya bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh. Itu tanda orang yang penuh Roh Kudus, itu clear. Menurut firman Tuhan yang saya tahu itu clear. Orang yang penuh Roh Kudus tandanya adalah berbahasa roh. Tapi saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang fenomena itu, tetapi saya mau berbicara bagaimana agar supaya orang bisa bergerak sampai pada tujuan sejati, saudara-saudara, di dalam hidup ini yang tidak mudah, dalam godaan-godaan yang datang silih berganti. Yang penting di sini yang harus kita tahu, kita mesti bertanggung jawab untuk hidup dipimpin Roh Allah. Karena buku Roma pasal 8 berkata, orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi bagaimana agar supaya kita bisa bergerak tetap di atas rel kebenaran dan sampai pada endingnya, pada tujuan sejati kita, saudara-saudara. Kita harus bertanggung jawab. Sekali lagi bahasa saya, bertanggung jawab untuk menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyerahkan hidup kita ditaklukkan di dalam pimpinan Roh Allah. Ini penting sekali. Jadi untuk mencapai kehidupan sejati, mencapai tujuan sejati dalam hidup ini, sekali lagi saudara-saudara, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya percaya kita akan melihat banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita jika kita menyerahkan hidup kita untuk bergerak pada tujuan sejati. Haleluya. Saya baca ending dari firman Tuhan ini di dalam Hagai pasal 2 mulai ayat 19 dan ayat 20. Saya baca bagi saudara. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi firman Tuhan memberikan janji waktu seseorang mengupayakan dirinya untuk memprioritaskan kehendak Tuhan, untuk memprioritaskan tujuan sejati hidupnya, maka mulai saat itu dia akan mengalami berkat Tuhan.
Jadi saudara-saudara, berkat Tuhan itu bukan yang harus kita kejar. Berkat Tuhan itu adalah bonus bagi kita. Bonus dari kita. Dan berkat itu, jangan saudara berpikir uang atau hal-hal materi. Saya setuju itu merupakan berkat, tapi itu berkat sementara. Yang penting di sini adalah berkat kekal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Berkat kekal apa saudara-saudara? Berkat kekal yang Tuhan ingin kita bangun dan Tuhan ingin berikan kepada kita. Oh, berkat kekal itu bicara tentang Yerusalem baru. Berkat kekal itu bicara tentang tujuan kita sejati. Apa itu saudara-saudara tujuan sejati? Kita punya alamat. Orang Pantekosta bilang sorga yang kekal. Haleluya. Alkitab berkata kita memiliki bumi dan langit yang baru. Kita punya tujuan. Tidak main-main tujuan kita. Jadi mari kita belajar untuk membayar harga untuk mencapai tujuan sejati ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah lewat firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Dan saya percaya jika engkau lemah pasti dikuatkan, jika engkau sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ada mujizat bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam sejahtera, salam damai bagi Indonesia. Haleluya.